Halo teman writer, selamat memperingati Hari Bela Negara 19 Desember 2020, di mana pada hari ini, pada tahun 1948 terjadi sebuah deklarasi pemerintahan darurat Republik Indonesia oleh Syafruddin Perwira Negara di Sumatera Barat. Jadi sejarahnya pada waktu itu Yogyakarta telah diduduki kembali oleh Belanda dan juga pemimpin negara kita seperti Soekarno, Hatta, dan juga Syahrir itu sudah pada diasingkan ke luar Jawa. Jadi pada saat itu dilakukan deklarasi ini untuk menunjukkan eksistensi Republik Indonesia, bahwasanya meskipun Yogyakarta itu telah dikuasai, tetapi masih banyak wilayah lain di negara ini, di Nusantara ini, yang bisa menunjukkan simbol dari eksistensi Republik Indonesia. So, untuk memperingati Hari Bela Negara pada hari ini, menarik sekali kita akan bedah buku belajar nulis dari kumpulan cerpen fiksi sejarah yang ditulis oleh para penulis Kastil Mimpi. Nah, Kastil Mimpi ini adalah sebuah grup kepenulisan dan juga telah memiliki penerbit dengan nama yang sama, yaitu Kastil Mimpi. Nah, suatu yang baru juga ya teman-teman, ya kan, untuk channel ini kita membahas yang namanya cerpen, kumpulan cerpen lagi gitu kan. Biasanya kita akan membahas novel gitu kan, untuk kita cari teknik-teknik kepenulisannya. Nah, ini kesempatan yang bagus bagi teman-teman yang memang sedang belajar nulis cerpen, khususnya yang bergenre fiksi sejarah. Yuk kita mulai. Nah, ini dia bukunya sebelum 1900 ya. Ini dia. Nah, ini penulisnya ada 20 orang ya, terdiri dari 20 kontributor. Ada, kita akan bacakan satu-satu: Amanda Faki, Arif Sena, Aris Sandi, Ayu Ningdian, Hinata Umi, Ila HBB, Kim Ailan, Husnul, KRV, Kyota Hamza, Langit Renjani, Lius, Lukas Sernobil, Mega Yohana, Noya Wijaya, Putradi, Rene, Revka, Suryail, Yuliana Yuyu ya. Sorry kalau misalnya ada salah penyebutan nama, soalnya ada yang beberapa yang sulit namanya ya. Nah, ini beberapa nama penulisnya sudah kita kenal ya teman-teman, beberapa sudah sangat tidak asing lagi bagi kita. Ini tentu saja terbit di Kastil Mimpi, ya kan? Ini jadi penulisannya semua tergabung dalam grup Kastil Mimpi. Nah, covernya bisa kita lihat di sini, memang sangat menggambarkan yang namanya sejarah-sejarah ya. Warnanya juga coklat, warna gelap seperti ini, begitu identik dengan masa lalu ya teman-teman. Nah, kalau untuk secara desainnya aku nggak bisa ngomong banyak karena juga tidak terlalu mengerti desain ya, tapi ya lumayan lah ya menggambarkan isi dari apa yang ada di sini gitu. Jadi mungkin perwakilan semuanya gitu ya. Terus untuk ini logo penerbitnya aku pikir terlalu kecil ya di sini. Terlalu, jadinya apalagi desainnya yang sudah agak rame, ininya kecil. Jadi nah, ini covernya memang tidak ada masalah, tetapi mungkin bahan covernya ya sedikit bermasalah. Ini mungkin dari percetakannya, bukan dari penerbitnya. Jadi apa namanya ya, covernya itu, padahal ini aku baru sekali baca dan tidak dibawa kemana-mana, tetapi mudah sekali dia melengkung seperti ini, dan juga kayak udah mulai terbuka dia di bagian ujungnya seperti ini ya. Jadi agak sedikit ringkih gitu bahasanya ya covernya. Kalau misalnya layout tidak masalah ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat semuanya rapi, isinya rapi. Bisa nggak dilihat ya? Bisa nggak? Terlalu terang ya, rapi dan enak dibaca ya, dan enak dibaca. Pemilihan fontnya itu cukup sedap. Nah, tetapi mungkin ada layout semacam ilustrasi pohon yang di dalamnya itu yang mungkin resolusinya aku nggak tahu ya resolusi, cuman dia pecah-pecah, pikselnya itu nampak gitu, kayak pecah gitu ya gambarnya. Nah, mungkin itu saja kalau masalah book performance. Yang penting kan enak dibaca. Tapi kalau untuk peningkatan kualitas mungkin bisa lebih diperbaiki lagi ya teman-teman. Dari book performance dari penerbitan Kastil Mimpi ini yang paling aku salut itu yang pertama adalah editingnya teman-teman. Editingnya keren sekali. Ini buku Kastil Mimpi udah yang kesekian kita bahas di sini, dan semuanya itu yang namanya typo itu bersih. Ini pokoknya penerbit yang paling bersih dari typo. Editingnya paten sekali, editingnya greget banget. Kelebihan dari penerbit Kastil Mimpi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin tahu banyak lagi mengenai Kastil Mimpi, langsung aja ke media sosialnya, sudah aku letakkan di description box. Kalau mau tahu penulisnya, di sana juga
di dalam kastil mimpi itu semua penulisnya ada ya teman-teman. Kalau udah ketemu kastil mimpi, pasti teman-teman akan ketemu sama para penulisnya ya. Jadi sebelum 1900 ini berisi 20 cerpen, tentu saja yang ditulis oleh 20 penulis tadi ya, yang kita sudah bacakan namanya. Kenapa dia berjudul sebelum 1900? Karena memang isi dari cerpen ini semuanya, red-rednya atau benang merahnya itu memang setting waktunya itu berasal dari sebelum tahun 1900. Langsung aja di sini kita akan ambil apa yang bisa kita pelajari dari cerpen-cerpen yang ada di buku sebelum 1900 ini. Nah sebelumnya supaya teman-teman itu ada gambaran bagaimana sih kira-kira isi dari cerita-cerita yang ada di dalam buku sebelum 900 ini. Nah aku akan bacakan judulnya. Nah, udah gitu aku akan berkomentar singkat. Yang pertama kita akan menemukan dibuka oleh sebuah cerpen berjudul Sunda dan Jawa. Ini ringan sekali, endingnya mungkin nendang atau lucu, tapi bagi yang ngerti artinya, bagi yang nggak paham bahasa Sunda, mungkin ending dari Sunda dan Jawa ini sedikit misteri ya, seperti halnya terjadi padaku ya, karena kurang ngeh bahasa Sunda dan tidak ada footnote-nya pada yang ending itu tadi ya. Yang kedua judulnya Benosuke, The Lost Samurai in Java. Jadi ini ya cerita Jepang dan Jawa gitu, orang Jepang tapi settingnya di Jawa dan premisnya cukup oke. Nah plotnya ini sebenarnya memiliki masing-masing itu memiliki unsur-unsur yang bagus ya. Jadi kalau misalnya aku analogikan ini bagai untayan permata tetapi benangnya itu putus, jadi plotnya itu agak terburai gitu ya. Nomor 3 ada Cinta Dalam Diam. Ini cerita dari Kalimantan Utara, sangat menarik sekali, cukup seru tapi ada gap yang cukup panjang di plotnya. Udah gitu banyak ini diksi-diksi bahasa daerah Kalimantan Utara itu yang terdengar sangat keren sekali ya teman-teman. Mungkin karena jarang kita dengar, jadinya terasa sangat keren sekali. Kemudian yang keempat itu judulnya Sang Prajna Paramita. Ya, ini gaya penulisannya kental sekali, suasana kerajaan. Terus pemilihan timeline waktunya ini terbentang cukup panjang dan endingnya ini terbuka ya. Nomor 5 Pesona Jamrud Putri Hijau. Ini adalah sejarah terbentuknya dari Kerajaan Haru, kemudian terbentuknya Cikal Bakal Melayu Delhi ya. Di awal cerpen ini itu berjalan apik ya kan, seru dan juga memukau ya, tetapi kemudian diakhiri dengan ending yang menurut aku serupa info-info saja gitu ya. Yang keenam itu judulnya Sumpah Cineleng Celeng. Ini cukup enak dinikmati ya kan, apalagi kalau misalnya penyusunan plot itu sedikit diotak-atik, itu pasti akan menghasilkan pembuka dan juga ending yang sangat keren sekali ya teman-teman. Nah yang ketujuh ada Pengorbanan Ratri. Ini termasuk cerpen yang keren ya kan, premisnya juga jelas dan plotnya sangat rapi. Yang kedelapan judulnya Pati Rangkut. Ini teman-teman set ending, jadi di cerpen ini banyak ragam ending ya. Kalau yang Pati Rangkut ini set ending dan banyak insight di sini tentang bahasa ya. Di sini banyak menggunakan bahasa-bahasa daerah, tapi tenang aja ada footnote-nya, jadi jelas ya. 9 Cinta Terlarang. Nah cerpen ini memiliki dua bagian ya, menurut aku dua bagian besar yang memiliki rentang waktu yang cukup panjang dan karakternya aja di sini yang sama antara bagian satu dan bagian yang kedua, dan ini memiliki premis yang sangat berbeda ya. Jadi untuk judul Cinta Terlarang, untuk bagian yang pertamanya ya itu tidak memiliki kaitan, jadi ini plotnya menurut aku sedikit kurang fokus. 10 itu judulnya Segenggam Cakat dan Gundik Tuan Gustav. Wait a minute guys, ini seru kali guys, ini cerpen seru kali. Memang pembukanya emang agak lesu ya, tapi cerpen ini nggak akan mengecewakan kalian, punya plot twist. Yang ke-11 judulnya Upeti Untuk Monggol. Nah ini juga keren, siapa pecinta pendekar-pendekar perempuan ya kan, yang tangguh. Jadi kita kalau baca cerpen ini sangat cocok itu sambil menghayal menjadi si Manggar itu tadi, pendekar perempuan yang sangat tangguh dan loyal kepada kerajaan, keren sekali. Nah yang ke-12 itu ada cerpen berjudul Tahun ya dia, 1829. Guys ini terbaik, jadi ini cerpen yang paling aku favoritkan ya di sebelum 1900 ini. Kenapa? Karena plotnya rapi, premisnya jelas, karakternya juga kuat, gaya ceritanya hebat sekali, daebak. Yang ke-13 itu Melepas Jati Diri.
Ini menarik, cukup menarik ya. Dia modelnya itu flashback. Ke-14 ada Ranca judulnya. Ini suasana kerajaannya sangat kental. Dia memang fokus, kemudian rapi. Dia ini tapi open ending ya teman-teman. Ada sebuah callback di akhir cerpen yang membuat kita berpikir. Jadi cerpen ini, Ranca ini mengajak kita untuk berpikir ya teman-teman. Terus yang ke-15 ada Pertumpahan Darah di Bukit Tandus. Ini ceritanya oke, cukup oke, seru juga. Memang tidak happy ending ya teman-teman, tetapi ini memuat banyak sekali hikmah ya, syarat hikmah lah di cerpen yang ke-15 ini. Kemudian yang ke-16 ada judulnya Akhir Hayat. Ini mengandung kata yang tidak lazim, jadi menambah kosakata kita ya kan. Dan gitu sudut pandangnya unik juga. Karakter yang diambil ini justru diambil dari kubu musuh ya. Pada saat setting cerita, kubu musuh itu Belanda gitu ya, penjajah. Memang ini mungkin yang membuat sedikit kurang itu gaya ceritanya mungkin, atau eksplorasinya masih sedikit agak berpasir-pasir lah gitu ya, kurang mulus gitu. Nah yang ke-17 judulnya Letus. Nah ini mengambil peristiwa meletusnya Gunung Krakatau pada tahun 1883. Tapi ini sudut pandangnya menarik sekali dari seorang anak atau bocah Belanda pada saat itu. Jadi jarang sekali ya, biasanya dari penduduk pribumi ya mengambil latarnya seperti itu. Nah 18 ini judulnya Rasean Sungging Prabangkara. Ini suasana kerajaan juga kental ya, sudut pandangnya itu juga sama uniknya dengan Letus tadi, jarang diangkat. Dan endingnya ini tragis ya teman-teman, tragis, lebih dari sad, tragis. Nah 19 judulnya Sang Pemenang Yang Sebenarnya. Ini ceritanya cukup lumayan, open ending, dan memang cukup terasa dia ya, hidup suasana yang dibangun. Nah yang cerpen yang ke-20 atau cerpen yang terakhir di sebelum 1900 ini berjudul Nonalin. Ini seru, gaya ceritanya sangat menarik. Jadi menurut aku ini adalah penutup manis ya, dan juga berkesan. Jadi syukurlah kita ditutup dengan Nonalin ini ya. Jadi sangat berkesan, manis, dia lembut gitu ya. Pokoknya penutup yang sangat manis sekali. Kesimpulannya, semua cerpen-cerpen di buku sebelum 1900 ini sangat menarik, sangat ada beberapa yang unik dan seru-seru semua. Jadi yang pasti setidaknya di sini membuka wacana kita ya untuk berpikir kembali, untuk mengetahui kembali sejarah-sejarah yang diangkat dalam cerpen-cerpen yang ada dalam sebelum 1900 ini. Dan ada uniknya teman-teman. Jadi beberapa cerpen yang ada di sebelum 1900 ini ada yang ngambil setting yang sama gitu, karakter yang sama. Jadi kita terkadang merasa, oh ini terusan yang tadi ya. Jadi kayak ada sequel, ada prequelnya, tetapi ditulis dengan gaya cerita yang lain, dengan penulis yang lain. Jadi, nah ada nih tips menulis cerpen yang kita dapati dari mempelajari semua cerpen-cerpen yang ada di sebelum 1900 ini ya. Jadi teman-teman, menurut aku nih, kalau kita nulis cerpen, kenapa tadi pen 1829 itu menjadi cerpen yang terbaik atau favorit menurut aku di sini? Karena pemilihan plot yang fokus gitu ya. Jadi kalau kita bikin cerpen, karena cerpen itu merupakan potongan cerita ya teman-teman, dia nggak kayak novel yang kita bisa mengembangkan semuanya di situ, karakternya bisa kita kembangkan dengan sangat apa. Jadi kalau bisa plotnya itu harus fokus, dan juga karakternya jangan banyak-banyak ya teman-teman. Apalagi karakternya itu memiliki masalah masing-masing, itu nanti jadi ruwet. Itu kalau misalnya kita nggak fokus, ceritanya bisa mengembang kemana-mana, nggak jelas gitu juntrungannya. Kalau misalnya kita karakternya terbatas yang kita pilih, plotnya terbatas, karakternya juga terbatas, kita bisa gali karakternya itu dengan cukup sempurna. Contoh terbaiknya di buku sebelum 1900 ini ada pada cerpen 1829 tadi. Oke, terima kasih banyak untuk Kastil Mimpi. Menurut aku ini adalah keluaran the best dari Kastil Mimpi ya. Sepanjang kita sudah membahas buku-buku dari Kastil Mimpi, tapi mungkin sarannya mungkin dalam packaging bukunya aja ya, seperti kualitas bahan dari percetakannya. Karena memang walaupun itu tidak sesuatu yang penting, tapi kalau ceritanya sudah bagus dan menarik, akan lebih keren lagi jika dibungkus dengan baik pula. Jadi nanti hasilnya bisa sempurna. Baik teman atas, kalau tertarik buku ini silahkan langsung aja pesan ke Kastil Mimpi ya, kan alamat media sosialnya tadi sudah aku letakkan di description box. Nah bagi teman writers,
baca nanti bukunya. Kalau sudah baca bukunya, tuliskan di bawah apa cerpen favorit teman-teman dari kumpulan cerpen sebelum 1900 ini. Oke, bagi yang suka video ini jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa juga subscribe. Juga tekan tombol loncengnya supaya kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya nanti. See you everybody.